Oke teman-teman, jadi kita mulai dari definisi dasarnya ya. Manajemen itu secara umum adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Intinya, bagaimana kita mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks Islam, manajemen bukan cuma efisiensi, tapi juga tentang amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah. Ini mencakup etika, keadilan, dan kemaslahatan umat. Jadi, fokusnya lebih luas. Bener Nis, dan ini yang membedakannya dengan manajemen konvensional. Kalau konvensional cenderung berorientasi pada profit maksimum, manajemen Islam berpegangan pada 4 prinsip utama, yaitu tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, pekan isa, dan ihsan. Prinsip tauhid berarti semua aktivitas adalah ibadah dan harus sesuai syariah. Prinsip adil memastikan sumber daya didistribusikan secara proporsional. Ini pondasi utamanya. Sementara falah mendorong kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, dan ihsan menuntut profesionalisme dan kualitas kerja yang unggul. Ini benar-benar holistik. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi manajerial yang sering disebut POC. Aku akan bahas planning quad. Ini bukan cuma buat target, tapi juga menentukan strategi, budget, dan kebijakan untuk mencapai tujuan tadi. Dalam perusahaan, perencanaan ini krusial. Kita harus memprediksi, menetapkan sasaran jangka pendek dan panjang. Tanpa peta jalan yang jelas, tim akan bingung mau kemana. Selanjutnya, controlling. Ini adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja membandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan saat planning. Tujuannya adalah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pengawasan di perusahaan mencakup audit, laporan, dan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Ini adalah mekanisme umpan balik agar kita terus membaik. Khusus dalam Islam, ini juga termasuk muhasabah atau introspeksi. Dan yang terakhir, organizing client. Ini adalah proses penentuan sumber daya, tugas, dan wewenang yang diperlukan. Kita membentuk struktur organisasi, job description, dan rantai komando. Dalam perusahaan, pengorganisasian menentukan siapa melakukan apa dan melapor kepada siapa. Ini tentang menyusun puzzle agar semua bagian bekerja harmonis dan tidak ada tumpang tindih. Pembagian kerja harus adil. Jadi intinya, perencanaan tanpa pengorganisasian akan kacau. Pengorganisasian tanpa pengawasan tidak terukur. Ketiganya itu seperti segitiga yang saling menopang ya. 7. Dan di setiap langkah itu, kita harus memasukkan prinsip-prinsip Islam, terutama keadilan dan ihsan, agar hasilnya nggak cuma efisien, tapi juga berkah dan etis. Sip! Diskusi hari ini tuntas!